Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan seperti biasa kali ini gue pengen ngobrolin mengenai beberapa film ataupun series yang gue tonton di bulan April. Lebih tepatnya di pertanggal 27 April ya, 2023. Yang pertama, gue nonton film Tetris. Premisnya tentang bagaimana Tetris bisa terkenal sekarang ya. Ini salah satu film yang gua nggak sangka karena ada aspek thrillernya. Awalnya gue kira ini jatuhnya lebih ke film yang santai, ada sisi komedinya, tapi ternyata beda ya dari apa yang gua expect. Tapi secara keseluruhan film ini ya terhitung lumayan oke. Gue lupa waktu itu gue bilang apa ya untuk film ini. Coba kalau ditanya apakah ini salah satu film terbaik sejauh 2023 ini ya buat gue enggak sih. Terus gue nonton Infinity Pool, di mana film ini ngingetin gue dengan Speak No Evil ya. Ada kesamaan dengan karakter utamanya. Kalau menurut gue, ini terhitung film yang oke, dari sisi konsep juga unik, tentang pasangan yang berlibur ke suatu resort sampai ada suatu kejadian yang mengubah hidup mereka. Yang gue ingat dari film ini tuh ada Mia Goth di sini dengan karakternya yang emang dia tuh cocok untuk meranin tipikal karakter kayak gitu ya. Menurut gue ini worth it sih untuk ditonton. Bukan film buat semua orang ya gue rasa. Yang ketiga gue nonton Champions tentang pelatih basket yang melatih anak-anak berkebutuhan khusus untuk memenangkan suatu kejuaraan basket. Kurang lebih seperti itu dan ini lebih ke film yang ringan, santai, bisa nonton sambil ngerjain hal lainnya karena nggak menuntut lu untuk terus fokus ke layar ya mengenai apa yang terjadi. Kurang lebih seperti itu ya secara garis besar kalau ngomongin film ini. Selanjutnya tuh gue nonton 65. Kalian bisa lihat reviewnya mengenai film ini. Iya, yeah. Jujur aja agak kurang. Menurut gue ini film yang kurang sih gitu. Dan itu udah gue perhalus gitu dari sisi bahasa. Terus gue nonton Meadowland, di mana akhirnya bulan ini gue dapet tontonan yang cocok untuk gue ya. Tentang pasangan yang kehilangan anak satu-satunya karena apa yang terjadi di awal film. Dan lebih ngambil fokus ke cara mereka berdamai dengan masalah ini. Filmnya dibawain dengan cukup berat dan ini lebih ke ngelihat bagaimana suami dan istri ini punya cara mereka masing-masing dalam proses menerima keadaan ini. Menurut gue ini wajib sih untuk ditonton kalau mencari tontonan yang dark, yang serius, bisa nonton film ini. Dimana gue suka dengan film ini. Terus gue nonton A Good Person. Ini lumayan oke tentang karakter yang diperanin oleh Florence Pugh. Dia mengalami suatu kecelakaan saat dia lagi mengendarai mobilnya, tapi masalahnya ada keluarga lain yang ada di mobil tersebut gitu dan mereka meninggal. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya ya. Ini tuh disutradarai dan ditulis oleh Zach Braff. Tentang moving on dan acceptance itu yang gue dapet setelah nonton ya. Dan di sini tuh aktingnya Florence Pugh bagus banget untuk film ini. Terus gue nonton Guy Ritchie The Covenant. Nggak banyak hal yang gue inget dari film ini, cuma yang gue suka tuh ada aktingnya Jake Gyllenhaal sama Dar Salim yang menurut gue bagus untuk film ini. Gitu. Pesannya juga kuat, terutama di masa sekarang. Dan ini juga masih main ya di bioskop. Kalau ada sisa waktu ya menurut gue ini layak sih untuk ditonton gitu karena film yang oke buat gue. Terus
Gue nonton spesialnya Power Rangers Once and Always. Ini di Netflix. CGI-nya di bagian akhir tuh yang masih kebayang ya sampai sekarang gitu. Sebenarnya secara cerita not bad, gue cukup bisa menikmati ya sepanjang spesial ini. Ada sisi nostalgianya juga gitu, walaupun pas kecil gue nggak terlalu ngikutin banget dari sisi story-nya Power Ranger karena masih kecil juga. Yang gue ingat kan cuma Power Rangers berkumpul melawan monster di akhir menggunakan Megazord gitu. Di spesial ini durasinya sekitar 1 jaman dan emang ini ya bisa dibilang love letter untuk fans MMPR. Terus Sewudino ini jadi film Indonesia satu-satunya yang gue tonton di bioskop ya. Gue nggak baca threadnya, jadi gue nonton tanpa tahu cerita lengkapnya gitu. Cukup suka dengan film ini, dan satu hal yang gue inget pas gue nonton tuh ada gimmick ya tentang aturan atau etika nonton bioskop, tapi dibawain dengan versinya Sewudino gitu, dimana layarnya gelap tapi lampu di dalam teater masih nyala dan ini audio only. Menurut gue itu creepy banget. Ini jadi poin plus sih dari sisi kreativitas. Ini gue nontonnya di CGV ya untuk Sewudino. Cara cerita menurut gue oke, tulisnya dapat, fun. Ya gue suka dengan film ini gitu. Dimana emang menghibur banget ya. Terus terakhir gue nonton John Wick 4. Karena kemarin tuh sempet turun, gue belum sempet nonton. Dan ditayangin lagi di bioskop gitu. Awalnya gue cukup ragu ya untuk nonton atau nunggu di streaming aja gitu. Akhirnya ya gue memutuskan untuk nonton gitu. Dan ya emang oke juga dari sisi film juga, dari sisi durasinya ya lumayan lumayan panjang, actionnya dapet, dan ya gue dapat apa yang gue mau dari film ini sih. Dan itu aja dari sisi film yang gue tonton ya di pertanggal 27 April. Lumayan banyak sih, terutama pas libur lebaran kemarin itu gue nonton 3 film di bioskop. Sekarang gue pengen bahas dari sisi seriesnya. Gue selesain nonton Mandalorian season ketiga, dimana menurut gue season ini tuh agak turun, tapi seru untuk ngelihat para Mandalorian rame-rame ngelawan itu. Cuma gue nggak mau spoiler. Ini tuh lebih ke fun ya, tapi dari sisi misterinya agak kurang ngehook juga buat gue. Terus gue masih ngelanjutin series lainnya, ada Lucky Hank yang emang kelihatan agak agak menurun sih. Episode satunya itu lumayan menjanjikan, tapi selanjutnya ya agak kurang, lebih ke biasa aja. Terus Gotham Knights, ini tuh series yang gue masih bisa nonton, walaupun udah agak gue paksa ya, karena niatnya gue pengen selesain di season satunya aja. Terus gue nonton, masih ngelanjutin The Rookie. Ini tuh series yang sangat underrated kalau menurut gue, dan sangat konsisten juga dari season 1 sampai sekarang. Sampai ada spin-off-nya juga ya. Kayaknya itu aja yang gue tonton di bulan ini, lebih tepatnya di pertanggal 27 April ya. Iya kayaknya itu sih. Mungkin ada miss 1, 2, cuma sebagian besar itu. Lumayan banyak sih yang gue tonton ya gitu, dan masih banyak PR juga yang untuk gue tonton nantinya. Itu masih ada Yellow Jacket season kedua sama Swarm season pertama gitu, dimana dua series ini tuh sama-sama berat. Jadi itu aja untuk konten kali ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.